Diskusi kita kali ini tentang peranan mikorizа terhadap produktivitas kelapa sawit. Rata-rata kebun kelapa sawit berada di lahan yang kurang subur, seperti di tanah mineral tapi kering dan keras, basah tapi gambut, atau tanah pirit, keras dan pasang surut. Berarti dibutuhkan inovasi baru untuk dapat mengkondisikan karakter tanah-tanah tersebut, dapat mendukung pertumbuhan dan produktivitas yang maksimal ya Pak. Betul. Untuk itu ayo kita bedah kondisi tanah yang dibutuhkan kelapa sawit untuk tumbuh subur, terutama untuk sawit yang sudah berumur masak atau TM. Sawit memiliki akar serabut yang berkembang luas. Akar ini menyebar di permukaan tanah dan dapat mencapai kedalaman hingga 1,5 meter. Karena memiliki akar serabut yang berfungsi untuk mencari dan menyerap air dan nutrisi, maka tanah harus gembur di ruang perakaran, supaya mudah menembus ke segala arah, terutama di kebun bertanah mineral. Seperti kalian tahu, banyak lahan sawit di tanah mineral dengan kontur berbukit, memiliki porositas tanah yang rendah, sehingga banyak yang tumbuh kerdil dan kurang sehat, yang terlihat dari kesegaran daunnya. Kalau sudah begitu, maka bunga jantan akan lebih banyak daripada bunga betinanya. Perlu kalian tahu bahwa bunga betinalah yang menjadi tandan kosong TBS sawit. Artinya, produktivitas sawit tergantung dari berapa banyak muncul bunga betinanya. Efisiensi fotosintesis yang tinggi akan menghasilkan lebih banyak tandan buah segar dan meningkatkan hasil panen. Jadi apa itu efisiensi fotosintesis, Mas? Efisiensi fotosintesis adalah rasio antara produksi biomasa dengan intensitas cahaya yang diterima, di mana produksi biomasa sangat tergantung dari glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis, dan besarnya glukosa tergantung dari kepadatan klorofil daun yang ada di kloroplast untuk menyerap sinar matahari yang akan dipergunakan untuk mensintesis karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Glukosa tersebut akan dikirim ke seluruh jaringan sawit sebagai nutrisi proses pertumbuhan, akar, batang, dan daun serta tandan buah segar. Hanya 15-20% glukosa, yang dipergunakan untuk produksi tandan buah segar dan sisanya untuk pertumbuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan di konten saya sebelumnya mengenai fotosintesis, yang membutuhkan air dari serapan akar dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, seperti nitrogen, fosfat, dan kalium, serta beberapa hara mikorizа, maka disinilah peranan mikorizа yang akan membantu akar untuk mendapatkan air dan unsur hara yang dibutuhkan sawit, terutama yang letaknya jauh dari jangkauan akar sawit itu sendiri. Setelah puca madu atau bioratu diaplikasi di tanah, maka spora jamur mikorizа akan berkembang biak dengan membangun miselium yang luas di bawah tanah dan mendekati akar-akar tanaman di sekitarnya untuk mendapatkan gula sebagai sumber energi hidupnya, karena jamur mikorizа tidak dapat memproduksi gula sendiri, di mana miselium penghubung itu akan membagi air dan nutrisi yang didapat dari tempat yang mungkin tidak terjangkau oleh akar-akar sawit tersebut. Dengan demikian, maka pertumbuhan serta produksi TBS dari sawit yang terhubung oleh miselium itu akan serempak dan lebih tahan terhadap cekaman lingkungan, seperti kekeringan. Mikorizа juga dapat memproduksi biofilm bersama mikroba bahan aktif yang lain, di mana biofilm akan dapat menjadi perekat untuk mengagregat partikel tanah yang kecil menjadi butiran yang lebih besar, sehingga tanah menjadi lebih gembur. Dengan tanah yang lebih gembur, maka sistem perakaran sawit dan miselium mikorizа akan lebih cepat tumbuh dengan menembus celah-celah agregat. Demikian peranan mikorizа di kebun sawit yang sangat penting untuk membantu mendapatkan air untuk keperluan fotosintesis, karena sawit membutuhkan air yang cukup besar, yaitu 400-600 liter per hari per hektar. Seharusnya petani kelapa sawit memperhatikan hal ini juga ya Pak, karena tidak cukup hanya mengutamakan pupuk kimia saja. Betul. Apabila melihat dari penjelasan Bapak tadi, pertumbuhan dan produksi TBS sawit tidak hanya membutuhkan pupuk kimia saja. Tetapi kepastian mendapatkan air juga penting. Apalagi kebun sawit tidak ada yang disiram, seperti budidaya tanaman yang lain. Itulah masalahnya. Saya belum pernah mendengar dari planter-planter sawit membicarakan hal ini,
Biasanya mereka hanya bicara masalah bibit, pupuk, dan lainnya yang tidak berhubungan dengan manajemen air. Pantas produktivitas kebun sawit tidak pernah tercapai sesuai kapasitas genetikanya, malah cenderung menurun, sehingga HPP terus naik, apalagi harga pupuk juga naik terus, maka keuntungan dan kerugian mereka sangat tergantung dari harga TBS yang naik turun, mengikuti harga pasar. Ya begitulah yang terjadi. Untuk itu, semoga konten ini dapat didengar sedulur petani sawit dan mau mencoba Puca Madu dan Bioratu untuk membuktikan apa yang telah kita diskusikan tadi adalah benar. Oke, cukup sekian dulu diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat walaupun hanya untuk tanah mineral karena keterbatasan waktu. Nanti akan kita diskusikan di lain waktu. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di tema yang lain. Jadi Pak Dion merasakan betul ya, ada penambahan kesuburan tanah, produksi dari tanaman yang dipakai Puca Madu ya Pak Dion ya? Iya Pak, kalau untuk pengaruh sampai ke buah saya belum pastikan yang sesungguhnya. Ya, karena baru 1 bulan. Tapi untuk perubahan tanah yang awalnya itu belum gembur, sekarang dengan penggunaan Puca Madu tanahnya jadi berubah untuk dia gembur dan dia mudah meresap. Ya.